Hai hai hai, halo guys. Pagi ini e-bike Blitar Raya akan goes menuju Puncak Loji. Diawali dengan persiapan pengecekan sepeda dan dilanjutkan dengan perjalanan. Kali ini personilnya adalah Mas Hasan dengan Himo J20, Mas Chandra dengan custom 1000 watt, dan Mas Seno dengan Bafang 750 watt mid drive nya. Tak lupa saya sendiri handy menggunakan Langley XT600. Yuk ikuti keseruan perjalanan kami. Di depan saya ini Mas Seno dengan sepeda MTB-nya modif dengan mesin mid drive Bafang 750 watt. Sangat powerful sekali untuk nanjak. Di awal perjalanan ini kami santai dengan speed di antara 15 sampai 20 km per jam menggunakan pedal assist 2 sambil menikmati perjalanan. Setelah tikungan tadi jalannya gravel ya guys, bergoncang-goncang kayak gini. Jadi mohon maaf jika kualitas videonya jelek karena saya nggak pakai strap. Sampai di sini mulai gas-gasan ya guys. Mas Hasan sudah jauh di depan, disusul Mas Chandra. Sementara saya di belakang berusaha untuk mengejar. Karena saya hanya menggunakan pas 2, sementara Mas Chandra di depan saya mesinnya 1000 watt. Jadi saya kesulitan untuk mengejar. Dan akhirnya saya putuskan menggunakan pedal assist 3 untuk mengejar mereka guys. Dan akhirnya Mas Seno pun menyusul kami. Nah, tibalah kami di pertigaan. Kami mengambil arah kiri menuju ke arah lereng Loji. Nah, di jalan ke utara inilah nanti jalannya akan penuh tanjakan guys. Yuk cus ikuti keseruan kami.
Di awal-awal perjalanan ini kami masih berkecepatan yang sama, beriringan sambil menikmati perjalanan. Tapi nanti di tengah-tengah perjalanan Mas Hasan akan melakukan breakaway jauh sekali sehingga kita harus mengejarnya. Di depan ini kita akan istirahat sebentar untuk regrouping dan melakukan cek sepeda, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Gimana Mas Hasan? Masih sanggup lanjut? Baterainya masih full? Oh, nanti nyedal tak? Jangan akan ya, tapi ya nanti sendal nampaknya nyedal nampaknya malah nyedal baterai aman. Setelah dirasa cukup untuk checking sepeda, maka kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, mulai sini ini nih, Mas Hasan mulai breakaway meninggalkan kami di belakang. Padahal nih, sepedanya Mas Hasan itu tidak ada pedal asisnya. Nah, setelah tikungan ini nih, Mas Hasan mulai semakin jauh. Powernya luar biasa Mas Hasan. Padahal ya gitu tadi, dia hanya memakai throttle untuk membantu ketika nanjak. Untuk mengimbangi Mas Chandra, ternyata pedal asis 1 tidak mampu karena Mas Chandra menggunakan mesin 1000 watt. Dan untuk mengejar Mas Chandra dan Mas Hasan, akhirnya saya naikkan menggunakan pedal asis 2. Itu pun saya masih tertinggal jauh di belakang ya guys. Bener-bener nih Mas Hasan dan Mas Chandra powernya luar biasa. Saya sampai harus berjuang untuk menyusul dengan pas 3 baru bisa menyusul Mas Chandra. Sedangkan Mas Hasan masih terus melaju di depan. Setelah tikungan ini jalannya sedikit merembet ya guys, namun lihatlah Mas Chandra dengan santainya lepas satu stang tetap saja melaju dengan lancar sekali. Sementara Mas Hasan masih jauh di depan.
sampai pertigaan Indomaret sini, saya dan Mas Chandra bisa menyusul Mas Hasan. Itu pun karena Mas Hasan memperlambat sepedanya karena kendaraan mulai rame. Dan kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju loji dengan speed yang konstan, santai. Ini ada turunan sedikit bonus, bisa recovery. Namun gak tahu kenapa Mas Hasan tiba-tiba berhenti, sedangkan Mas Seno akhirnya menyusul ke depan. Setelah regrouping, akhirnya kami lanjutkan perjalanan menuju loji. Jalanan di sini mulai menanjak merembet. Dan lagi-lagi, sekali lagi Mas Hasan melesat jauh ke depan meninggalkan kami. Betul-betul staminanya jos Mas Hasan ini, padahal sepedanya tanpa pedal asis loh. Perjalanan kami ketemu rombongan MTB yang rupanya sudah turun dari loji, sedangkan kita baru berangkat. Hehehe, mereka berangkat subuh, kita berangkatnya siang. Setelah jembatan ini, jalannya mulai merembet menanjak lagi. Dan disinilah Mas Chandra menyusul saya. Sangat santai sekali melibas tanjakan karena sepedanya Mas Chandra itu powernya wow, paling besar di antara sepeda kita. Tanjakan model apapun akan terlibas oleh sepedanya Mas Chandra dengan power 1000 wattnya. Dan sampailah kita di Desa Selumbung. Di sini ketinggiannya adalah 460 mdpl ya guys. Jalan mulai merambat naik. Dan Mas Hasan tetap di depan. Saya berusaha mengejar Mas Hasan dan Mas Chandra dengan pedal asis 2. Namun masih saja agak kesulitan untuk mengejar mereka. Setelah beristirahat di depan KUT Semen, kami lanjutkan perjalanan. Di sini saya ketinggalan ya guys. Teman-teman sudah melaju cepat di depan, sementara saya baru bisa menyeberang jalan karena trafiknya yang cukup ramai. Banyak sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Dan setelah KUT Semen ini jalan masih merembet naik ya guys. Nanti di depan itu ada tanjakan yang lumayan dengkek sekali. Tapi tidak terekam karena baterai kamera saya ternyata habis ya guys.
sekali karena videonya shaking karena saya pakai hand strap ya guys, tidak menggunakan chest strap. Di sini saya berhasil menyusul Mas Hasan, dan di depan Mas Hasan ada Mas Seno, sementara Mas Chandra ada di paling depan. Sebelum tanjakan ini kami regrouping dulu di sini ya guys. Ada Mas Chandra yang sudah menunggu. Nah, di depan ini tanjakannya cukup nengkek guys, makanya kami harus ancang-ancang dulu di sini. Terlihat Mas Seno sudah mulai naik merembet ke tanjakan, diikuti Mas Hasan, dan saya menyusul di belakangnya guys. Tanjakannya ini sangat dengkek sekali guys, jadi kita harus ekstra effort tenaga. Sementara Mas Chandra nyantai saja karena mesinnya yang 1000 watt. Sementara Mas Seno berhenti sejenak karena khawatir rantainya putus, karena untuk mid drive sering terjadi ketika nanjak adalah rantai yang putus. Setelah melibas tanjakan ini lumayan nafas ngap-ngap ya guys, tapi saya berhenti sejenak untuk recovery dan ambil nafas. Setelah tanjakan ini habis, di depan kita disambut rollingan guys. Jalanan menurun dan diikuti tanjakan. Nah, di sini ini yang kamera saya baterainya habis guys, jadi tidak terekam saat menanjak. Jalan mulai kelihatan menanjak dan lumayan curam ini tanjakannya guys, sehingga kamera saya nyengat ke atas. Di sini sudah mulai tidak terekam guys, terputus saat di depan rumah kuning ini. Dan tibalah kami di Pecel Bantaran. Di sini kami istirahat dan sarapan dahulu sebelum melanjutkan ke loji. Untuk perjalanan ke loji saksikan di bagian kedua ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye bye. Mampir sarapan sih. Satu nih melok sarapan iki satu nih.